Baik, jadi hari ketiga ini kita akan ngobrol dengan salah satu alumni SGBVA dari batch 25. Sekarang ini batch 27 baru saja berakhir ya, dan baru akan mulai batch 28. Berarti Kak Shanes ini termasuk alumni yang fresh banget. Nah, tapi beliau sudah bisa secure client. Gimana ceritanya? Nanti ya di alumni sharing session hari ini kita akan gali lebih dalam. Kalau misalnya mau tanya, tanya yang sespesifik mungkin ya teman-teman ya. Apa yang selama ini jadi apa ya, kendala, apa yang selama ini jadi kayak tanda tanya banget, apa sih ini profesi apa sih? Silakan tanyakan. Bagaimana caranya untuk memulai karir sebagai virtual assistant. Oke, teman-teman, sudah ada 1.200 orang lebih malam hari ini. Sekali lagi perkenalkan nama saya Adelia Lukman. Yuk kita kenalan di Instagram @adelialukman. Background saya 23 tahun di media ya, dulu siaran. Salam-salam, kirim-kirim lagu sampai akhirnya ya berhenti siaran dan malah terjun ke dunia korporat. Dan di situ baru saya terpikir kayaknya perlu ya extra income lagi dari mana ya gitu. Ya kepikirnya pasti cari online hustle ya. Disitulah akhirnya saya berkenalan dengan SGBVA course. Dari saya yang masih awam sekali dengan yang namanya virtual assistant sampai akhirnya sekarang alhamdulillahnya ya sudah punya tim VA sendiri dan sejauh ini sudah handle 20 klien lebih, yang aktif sekarang ada 8 klien, itu dari Indonesia, dari Singapura, dari Spain, dari UK, dari US, dari Kanada, dan dari Germany juga ada. Jadi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin ya, dari background apapun teman-teman, itu pasti bisa, asalkan ya mendapatkan the right guidance-nya dulu gitu. Oke, nah ini recap lagi kalau mini bootcamp day one itu masih ingat kita ngobrolnya bareng sama Kak April yang wah juga bersemangat sekali ya, senang banget gitu kalau ngobrol sama Kak April karena dia cerita waktu itu tentang portofolio dan discovery call. Oke, jadi gimana sih cara memulai kerja remote yang bisa menghasilkan $1.000 per bulan? Pertama adalah kita harus punya portofolio dan juga siap untuk discovery call. Nah, apa sih yang sebenarnya klien cari? Apa sih gitu yang klien cari itu adalah trust. Mereka harus yakin, bisa nggak sih kita nih sebagai VA-nya mengerjakan tugas yang akan mereka berikan. Kemudian relevance, mengerti nggak kita sama industrinya atau problem yang mereka miliki. Itu yang biasanya klien cari. Dan apakah kita sebagai VA-nya juga punya kemampuan problem solving. Gimana teman-teman menghadapi challenge yang kedepannya akan terjadi, yang akan ada dihadapi gitu ya pada saat kita handle klien ini gitu. Nah pertanyaannya adalah apa yang bikin klien itu mau klik portofolionya teman-teman? Ya, jadi kita harus make sure ya bahwa portofolio kita tuh bercerita, menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang bisa kita kerjakan. Kalau misalnya belum punya pengalaman kerja gimana Kak? Nah itu dia kan. Nah jadi yang paling penting adalah di situ di dalam porto itu ada hal-hal yang membuktikan bahwa kita bisa mengerjakan satu project tersebut dengan membuktikannya dengan work sample gitu ya. Nah, di hari pertama itu Kak April juga cerita tentang anatomy of a high value portfolio. Di dalam portfolio itu harus ada pertama narasi singkat tentang about me. Saya ini siapa? Kemudian result oriented intro ya, memperkenalkan dirinya tuh nggak yang cerita kesana kemari gitu, tapi memang yang mengarah langsung mengerucut ke saya bisa memberikan hasil apa gitu. Latar belakang saya misalnya apa, kemudian saya kemampuannya apa, dan saya bisa menyajikan apa gitu ya, hasil apa. Lalu harus ada showcase. Jadi kurang lebih 2 sampai 3 skill areas. Saya ngerti teman-teman pasti nanti pengen masukin semua keahlian di dalam portofolio ya, tapi itu nggak akan relevan, nanti klien malah bingung. Jadi nanti pas ngobrol sama klien, sama potensial klien, itu boleh ditanyakan dulu keperluannya untuk apa. Nanti portonya bisa dipersingkat aja yang memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, showcase-nya gitu ya, di 2 sampai 3 skill area aja. Lalu juga buat case study breakdown. Jadi nih untuk benar-benar membuat klien itu mengerti bagaimana cara kerja kita. Mulai dari contoh case study-nya misalnya ada problem apa nih, kita solusinya seperti apa dan hasilnya resultnya seperti apa. Itu disajikan juga di dalam porto. Dan yang paling penting juga harus ada testimonial dan tools yang kita bisa kuasai. Ini untuk apa? Untuk menambah kredibilitas. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, nah ini, essential elements of a strong portfolio. Jadi mulai dari cover dan title-nya. Ini ngomong-ngomong boleh di screenshot ya. Boleh di screenshot, jadi kalau mengerjakan tugas nanti short test-nya, pertanyaannya juga banyak dari sini, silakan di screenshot aja. Oke?
Ya, sip. Nah, jadi, essential elements of a strong portfolio di dalamnya harus ada cover title, terus ada about me-nya tadi, list of services kitanya apa aja ya. Nah, ini juga jangan terlalu banyak, kemarin Kak April bilang, nggak usah semuanya dimasukin gitu. Lalu work sample-nya, lalu tools yang kita kuasai misalnya Google Workspace, bisa apa lagi, bisa Canva, bisa CapCut, bisa Asana, bisa apa lagi, bisa Notion misalnya, bisa AI semua dimasukin ya, kayak ChatGPT, bisa apa lagi, bisa Midjourney, bagus banget, masukin aja. Atau saya keahliannya misalnya biasanya dulu pakai, apa ya, pakai yang biasa dipakai di kantor dulu, nggak apa-apa, masukin aja. Nah, jangan lupa di akhir kontak kitanya juga dimasukkan ya. Jangan sampai nggak ada. Nih klien kalau misalnya sudah tertarik, dia mau kontak kemana? Jadi pastikan juga di bagian akhir ada kontak kita. Ya, oke. Nah, bonus elements to enhance your portfolio. Ini bonus elements kemarin Kak April juga cerita bahwa kalau kita punya background yang relevan itu akan lebih bagus lagi ya dicantumkan. Lalu sertifikat-sertifikat itu juga boleh. Ini benar-benar menambah kredibilitas. Testimonials apalagi. Karena biasanya klien juga dia kan juga cari VA itu kayak cocok nggak ya? Cocok nggak ya? Dia kayak aduh gimana ya gitu. Dia pasti pengen begitu langsung dapat, langsung oke gitu dapatnya. Dari mana dia bisa menentukan pilihan? Ya dari ini, dari certification yang kita tunjukkan, dari testimonial yang ditunjukkan, dia akan baca, oh ya testimoninya ada udah banyak ya gitu. Kalau punya awards yang relevan lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya portofolionya sebagai virtual assistant yang spesifik ke social media management misalnya ya. Nah, awards-nya misalnya dulu pernah ikut lomba model cilik. Iya, jangan dimasukin ya. Jadi awards-nya yang memang sesuai, misalnya pernah juara content creation misalnya. Nah, itu ya boleh. Kemudian brand-brand yang pernah teman-teman handle, wah itu bagus banget kalau sudah pernah handle brand ternama apalagi ya, masukin di situ. Ini akan jadi booster banget, bikin portofolionya makin keren. Nah, lalu kemarin Kak April juga cerita tentang discovery call. Apa sih discovery call? Jadi kalau pekerjaan konvensional discovery call ini interview kerja gitu ya. Tapi bukan interview kerja. Karena kalau interview kerja tuh kan kayak ada orang HR, kemudian kita pelamarnya duduk, kemudian ditanya-tanya gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke dialog interaktif antara potential client dengan kita sebagai virtual assistant-nya. Ini adalah kesempatan untuk conversation pertama untuk mengetahui apa sih kebutuhan dari potensial kliennya gitu ya. Apa sih yang kita bisa berikan sebagai solusi seperti itu. Nah, jadi itu ya, kalau yang namanya discovery call itu. Oke, teman-teman, ini kelihatan nggak ya screen-nya? Coba. Nah, saya present lagi. Oke, nah discovery call itu tujuannya adalah untuk kita mengidentifikasi pain point-nya klien, objektifnya apa, dan kita juga menginfokan bahwa kita punya ini loh, punya service ini loh, gitu yang bisa memberikan solusi untuk dia. Sekaligus kesempatan untuk membangun kepercayaan, membangun trust dan rapport. Jadi ini kesan pertama yang begitu menggoda tuh adanya di sini, di discovery call yang menentukan bahwa kita akan lanjut kerja bareng atau mungkin belum cocok gitu ya. Oke, nah ini untuk discovery call ada 4 P formula, yaitu preparation, problem, proposal, dan proses. Nah, jadi seperti ini ya, preparation-nya dulu, nah pada saat kita sudah dapat janji nih, udah dapat jadwalnya untuk, discovery call, persiapannya adalah kita harus riset dulu calon klien kita itu background-nya seperti apa, profilnya seperti apa. Sehingga kita tidak datang ke discovery call dengan blank, tanpa pengetahuan apapun tentang potensial klien ini. Kita harus riset dulu ya. Nah, setelah itu pada saat sedang call kita gali problemnya apa. Setelah kita tahu, kita kumpulkan, jangan langsung oke oke deal gitu ya. Tapi kita bilang bahwa baik, saya akan sajikan proposal, nanti di dalam proposal itu akan berisi hal-hal yang, jadi solusi yang akan saya tawarkan termasuk nanti harga biasanya ya, paket harga yang akan ditawarkan. Nah, sudah setelah itu mulailah proses selanjutnya ya, biasanya ada discovery call kedua sampai akhirnya nanti ada, signing contract, onboarding pekerjaan dan sudah mulai bekerja, seperti itu. Nah, di day 2, masih ingat kemarin bareng sama Kak Ervina,
Sekali lagi teman-teman ini silakan di-screenshot ya. Jadi karena, kita tidak bagikan PDF-nya, silahkan ini kesempatan untuk screenshot lagi materinya. Kak Ervina, ini dari batch 13 dan beliau kemarin live dari UK, dan beliau juga memang bagian dari tim mentor di SGBVA course ya. Kak April juga sama gitu, ada di tim mentor. Kalau dia itu tentang apa teman-teman kemarin? Masih ingat? Project management ya? Betul ya, project management skill. Nah, project management skill itu apa sih? Jadi pada intinya project management itu segala hal yang, membuat ide-ide gitu ya, mengubah ide-ide menjadi hasil gitu ya, dan juga, apa ya, kita tuh mendirect atau, mendirect project dari awal sampai akhir, ya. Jadi tugasnya project manager itu, termasuk koordinasi dengan orang-orang, kemudian dia juga harus memantau prosesnya, kemudian harus memastikan alat-alatnya, delivery-nya harus on time, harus sesuai dengan scope-nya, kualitasnya harus bagus gitu ya, semuanya gitu. Project manager tuh ngurus dari A sampai Z, dari 0 sampai akhirnya 100 gitu ya, dari mulai perencanaan sampai ke sudah terrealisasi gitu satu project-nya. Nah, tipe-tipe, project, virtual assistant yang, apa namanya, yang bisa manage ini biasanya antara lain ada online course launches. Jadi kalau para online coach mau launching kelas-kelasnya, nah mereka pasti butuh project manager. Lalu misalnya untuk podcast atau YouTube content production, itu juga butuh project manager untuk kontak narasumber gitu ya, kontak hostnya, untuk kontak studio, untuk make sure ada copywriter, ada scriptwriter-nya, videographer-nya, camera person dan sebagainya gitu. Itu dia yang akan membuat semua grand design project-nya. Lalu untuk marketing campaigns, untuk bikin email funnels, untuk ads, untuk events, itu udah pasti butuh project manager. Dan untuk client onboarding dan operations setups juga sama ya. Nah, ini tugas core responsibilities dan task of a project manager VA. Dia mulai dari planning and organizing, sampai ke coordinating and communicating, dan tracking sampai monitoring juga. Ya, benar-benar A to Z. From A to Z. Silakan di-screenshot ya, teman-teman. Ini bagus banget nih untuk dipelajari lagi sama teman-teman. Kemudian masih nih, system and tools management termasuk dari core responsibilities dari project manager, quality control-nya juga termasuk. Ya, saya kasih kesempatan buat di-screenshot. Silakan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa project management ini bisa dibilang sebagai a high value virtual assistant service? Karena profesi ini memungkinkan kita untuk move on ya, untuk naik gitu, dari yang asalnya, sebagai pelaksana tugas aja gitu ya, jadi strategic partner, ya kan. Kalau VA saja, itu mungkin dia hanya mengerjakan tugas, tapi kalau sudah jadi project manager, dia masuk ke ranah strategik. Dia yang mem-planning kan, dari awal sampai akhir gitu. Dan, para business owners itu juga memang bersedia untuk bayar lebih mahal gitu, untuk orang-orang yang mampu, membuat mereka bebas dari stres gitu ya. Yang penting bener nih ya, hasilnya bagus ya, bener ya, hasilnya project-nya bisa jalan gitu. Kayak udah nggak mau mikir deh, nggak mau stres deh, yang penting project-nya bisa sukses. Nah, itu businesses are willing to pay for that. Nah, real example gitu ya, client confidence itu increases when they know someone owns the process gitu. Jadi, ini makanya kenapa bayarannya juga oke banget ya untuk, project management ini. Nah, siapa sih yang butuh project manager? Virtual assistant, tadi ya, para coaches biasanya butuh, course creators yang lagi scaling, dengan multiple contractors, agencies yang managing clients-nya tuh, wah deliverables-nya banyak banget. Small business yang sedang butuh structure dan oversight, itu juga akan butuh project manager. Jadi mulai dari yang memang udah, ya perusahaan-perusahaan besar, sampai ke yang masih kecil, yang belum punya struktur, yang butuh dibuatkan struktur oleh kita sebagai project manager, itu juga bisa jadi potensial klien kita. Nah, lalu career path-nya kemarin diceritakan ya, Kak Ervina bahwa ini adalah kesempatan untuk kita berkembang juga. Jadi tahapannya tuh kalau tahapan entry mungkin kita masuknya di general VA dulu biasanya kan ya, yang managing small task, tugas-tugas kecil kayak calendar management, kayak booking tiket, kayak apalagi yang, email email apa, management ya kan, gitu-gitu ya.
sampai naik ke level yang mid. Nah, di mid ini biasanya jadi project koordinator yang handling timelines, handling reports, udah mulai bikin deck-deck laporan dan sebagainya. Kalau advance itu masuk ke ranah project manager, virtual assistant nih ya, yang udah mulai nge-lead teams, dia punya tim, punya sistem juga bekerjanya. Dan next level ya bahkan bisa jadi online business manager atau OBM atau bahkan director of operations. Kalau udah business manager ini biasanya dia udah ke sistem, kemudian strategi, dan dia yang memang menjalankan ya. Biasanya kliennya tuh udah tinggal ya, kasih tahu saya bulan depan mau launching kelas misalnya, mau launching ini produk, dia semuanya yang ngatur OBM ini, dan dia timnya lebih banyak lagi gitu. Oke, nah sekarang waktunya kita bertemu dengan narasumber kita yang ketiga ya. Jadi kita sudah di hari ketiga nih teman-teman. Gimana so far rekapnya, jelas ya? Saya mau cek dulu di chat lagi rame apa nih. Nah, ternyata di pin juga sudah ada nih ya. Sudah ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan ya. Jadi teman-teman bisa klik linknya yang ada di kolom chat, sudah di pin. Super jelas. Oke, belum sempat capture, cepet banget. Oh ya? Hah? Kok malah salfok sama ciput ya? Oke, kalau gitu langsung aja kita invite Kak Sanes ya. Kak Sanes. Halo Kak Adel, halo Halo. semua. Apa kabar? Apa Udah seru kabar? banget kayaknya nih, baik-baik, aku baik. Kak Adel apa kabar? Teman-teman apa kabar? Baik ya. Coba Baik. disapa dulu Kak Sanesnya nih. Apa kabar katanya? Tuh baik, Aku baik mau Kak. dong teman-teman yang tadi udah hadir di Q&A Telegram tadi pagi sama aku, ada yang datang juga nggak malam ini? Boleh tulis di kolom komen ya kalau ada. Oke. Halo. Ya. Tadi seru juga ya di Telegram ya. Lumayan intens, 1 hour quite intense ya Q&A-nya. Ini teman-teman excited banget pengen tahu malam ini tuh gimana gitu, lebih lagi ya tentang SGBVA ini. Oke. Kalau gitu kita langsung ya, kita kenalan dulu sama Kak Sanes nih. Kak Sanes Oke, ini latar belakangnya apa sih dulu pekerjaannya sebelum akhirnya jadi virtual assistant gitu ya? Apa emang langsung kenal atau dari mana kenalnya nih dengan profesi ini? Oke, sebelumnya aku mau kasih apresiasi dulu yuk ke teman-teman semua, yuk tepuk tangan buat diri kalian. Kalau malam itu kalian meluangkan waktu untuk ada di webinar ini dari jam 7 malam, which is yang kalian mungkin bisa kayak nonton sinetron tua banget ya, atau melakukan hal lain, tapi kalian memilih untuk duduk, complete these 3 days untuk belajar dan get something. You guys are great, hebat semuanya ya. Oke, kenalan dulu ya, karena kan kalau bilang kalau nggak kenal nggak sayang. Nanti kalau udah kenal nggak boleh sayang ya. Oke, nama aku Shanes. Aku sekarang full-time virtual assistant, handling social media management dan business strategist. Sebelumnya, aku itu adalah budak korporat selama 14 tahun di company yang sama. Aku handling di fashion design and pattern making dulu. Nah, aku tuh dulunya tuh bikin kayak seragam-seragam kantor gitulah, seragam kantor untuk airlines, TV station juga, bank juga ada gitu. Nah, setelah itu aku pindah ke company lain dan di sini aku bekerja as stylist. Nah, along the way the journey, aku merger dari stylist ini ke divisi marketingnya. Nah, di marketing ini aku belajar diperluas di situ. Aku belajar tentang business strategy juga dan social media management gitu. Nah, aku ada cerita kenapa pada akhirnya aku bisa switch career to remote worker ini. Pertama sih sebenarnya sih ada dua hal dalam hidup aku yang lumayan penting belakangan ini. Yang pertama adalah kenapa pertama kali aku mau bisa ikut SGBVA ini gitu teman-teman. Nah yang kedua gimana aku bisa akhirnya switch career menjadi remote worker. Aku cerita dari yang pertama dulu kali ya, Kak Adel teman-teman ya. Nah yang pertama ini kenapa sih akhirnya aku bisa ikut SGBVA ini gitu. Nah karena aku tuh pertama denger dari teman kantor aku. Teman kantor aku cerita tentang istrinya yang ikut SGBVA ini gitu. Nah teman kantor aku ini cerita, iya istri aku ikut les SGBVA virtual assistant, course-nya tuh oke banget, dan bahkan sebelum istrinya lulus
dia tuh udah dapat kerjaan lewat dari SGBVA ini gitu. Nah, waktu teman kantor aku cerita, aku kayak, "Wih, gila hebat ya, tentang apa sih SGBVA ini?" Pada saat itu aku nggak tahu apa-apa gitu. Lihat iklannya di Instagram lewat pun nggak ada. Mungkin kalau teman-teman yang lain sering kali ya lihat tentang SGBVA ini di warawiri di Instagram. Nah, kalau aku tuh pada saat itu enggak gitu. Cuman aku kayak lumayan amazed sama cerita dari teman kantor aku itu gitu. Nah, udah, tapi aku nggak langsung kepoin SGBVA ini. Aku cuman kayak itu aku serap sebagai informasi gitu. Nah, sampai satu hari terjadi hal yang mungkin kurang mengenakan di hidup aku bersama suami aku gitu. Aku udah menikah by the way, baru menikah. Kita tuh memang nggak pernah bisa prediksi akan terjadi hal yang nggak enak dalam hidup kita, bener nggak sih? Ya kan. Nah, yang aku alami bersama suami, jadi waktu itu suami aku tuh juga lagi mau switching karir gitu. Nah, dia udah apply di satu company yang baru, udah diterima. Otomatis dia resign dong dari company yang lama ya kan. Nah, dia udah resign juga dari company yang lama, mau pindah ke company yang baru yang udah diterima ini. Tiba-tiba pas dia udah resign dari company yang lama, company yang baru ini nggak jadi hire dia. Kayak out of nowhere tiba-tiba dibilang, "Maaf ya, kita nggak jadi hire kamu karena divisi yang kita mau rekrut kamu ini nggak jadi jalan." Oke, kayak, gampang banget ya ngomong, tapi kayak pada saat itu aku sama suami aku denger kayak gitu tuh, waduh gimana gitu kan, berarti kan artinya suamiku udah nggak ada kerjaan dong, karena dia udah resign dari kantornya yang lama, gitu. Nah, artinya dalam rumah tangga kita tuh pada saat itu cuman ada satu kaki yang berdiri, which is aku, dengan kerjaan aku di company aku yang sebelumnya gitu kan. Kayak hati aku, aduh gimana nih, mateng gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba aku keinget sama cerita teman kantor aku ini yang cerita tentang si SGB. Langsung aku cari di Instagram, aku diskusi sama suami aku ngerasa di situ kayak oke, yang namanya pernikahan pasti ada proses ya. Dan waktu proses itu datang, kita harus bisa sama-sama saling meng-cover. Mungkin waktu suami aku kemarin ini lagi dapat masalah di kerjaannya, oke, aku mau step up untuk cover this family. Akhirnya aku join si SGBVA course ini gitu. Dan setelah aku join, aku benar-benar kayak amazed banget karena ini tuh benar-benar satu dunia yang aku nggak pernah tahu sebelumnya gitu, tentang virtual assistant. Dan virtual assistant tuh it's not a scam ya, it's not a scam, it's a real job gitu. Mungkin kadang mau nambahin dulu sebelum aku lanjut. Iya, jadi ternyata ini ya dari misfortunate events, tapi akhirnya mendorong satu sama Kasane sih sebenarnya, makanya udah cerita itu. Jadi cerita kaget, wah itu bener, aduh kaget banget ya sebelah ada yang ngalamin hal yang sama. Udah kayak, wah udah di awang-awang mau dapet pekerjaan baru gitu ya, suaminya tiba-tiba nggak jadi kena scam gitu, dan akhirnya malah nggak punya pekerjaan. Itu tuh kan, aduh gitu ya, kebangetnya pasti luar biasa. Tapi ya itu, positif mindset dari Kasanes dan suami yang saya tangkap nih, itu yang bikin mereka juga nggak berhenti ya, bahkan inget, oh dulu pernah dikenalin nih sama SGBVA dari teman kantor gitu ya. Langsung ikut ya jadi waktu itu ya Kasanes ya. Iya, langsung ikut. Langsung ikut memutuskan untuk kayak, oke deh mau lihat, mau tahu, dan langsung ikut course-nya. Nggak pakai webinar kayak gini teman-teman, langsung join the course. Langsung klik link daftar ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, jadi yang didapat setelah ikutan course itu rasanya dapat apa? Aku dapat yang pertama ilmu mengenai virtual assistant yang aku nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Aku diajarin banyak, mulai dari hal yang sangat basic banget ya teman-teman, kayak kita belajar tentang administrative thing untuk mengatur administratif ini secara remotely. Udah gitu kita juga belajar, tadi Kak Adel udah ada mention soal managing email, managing kalender gitu ya. Terus kita juga diajarin tentang market analysis, tentang gimana kita menganalisis market dan kompetitor once kita kerja sama klien. Nanti akan ada namanya business analyst, market analyst. Nah, di situ diajarin juga gitu. Terus tadi udah diajarin juga soal project management, itu juga one of thing yang diajarin di sini, tentang how we build our portfolio itu juga. Nah, tapi di luar dari itu semua ada 3 high in demand service atau service yang paling banyak dicari nih dari klien-klien di luar sana, yaitu tentang social media management, which is itu yang aku geluti. Ada juga email marketing dan lead generation. Nah, 3 hal ini benar-benar hal yang paling banyak diminati teman-teman, dan ini memang harus dipelajari skillnya di SGB ini gitu. Dan
bukan cuman skill yang kita bisa belajar juga ya, bukan hard skill doang, tapi di sini juga kita belajar tentang soft skill, tentang gimana kita melakukan discovery call, tentang menghadapi klien, tentang ngobrol, tentang berkomunikasi, itu juga diajarin di sini. Gitu. Nah, selain itu kalau mungkin tadi belum di-mention, kita juga punya komunitas yang kuat ya Kak Adel di SGBVA ini. Jadi nggak ada tuh yang namanya saingan-saingan. Kalau di kantor luaran, di kantor pada umumnya itu kan kayak persaingan sangat banyak terjadi ya, Kak Adel ya kan? Ya. Tapi it doesn't happen di sini. Justru yang aku pelajari dari pengalaman aku lewat nanti kan kalau misalnya teman-teman ikut, itu tuh kita akan dapat student advisor atau mentor gitu. Nah, dan kita akan masuk ke dalam grup-grup dan di situ tuh kita ada teman-teman juga yang ikut di situ dan itu menjadi apa ya, sebuah keluarga yang kita punya along the way this journey of virtual assistance ini di SGBVA ini gitu. Oke. Nah, sekarang ini Hanes sudah handle berapa klien nih? Berarti terakhir kursus itu di bulan apa ya lulusnya? Aku lulus bulan Juni tanggal 6, kalau nggak salah 6 Juni aku lulus. 6 Juni 2025 ya. Terus Ya, langsung dapat klien tuh waktu itu. enggak, aku dapat klien di 11 Agustus. Nah, cerita aku dapat Oke. ini juga kayak buat aku nih kayak satu jalan miracle lah bisa dapat klien ini. Jadi nggak langsung ya teman-teman, tapi ada jeda waktunya. Nah, ceritanya itu aku lanjutin ya. Tadi kan ada 2 cerita di hidup aku. Yang pertama tuh kenapa aku ikut SGB akhirnya karena suami aku kena scam kerja itu kan. Jadi aku ikut. Nah, setelah aku ikut, aku tuh kayak kenapa nggak dari dulu ya gue tahu hal ini, kenapa gue nggak ikut dari dulu gitu. Dan kenapa aku bilang kayak gitu, karena ternyata aku memang waktu ikut SGBVA ini dan kita semua kali ya, kita tuh nggak dapet kayak bukan kayak 100% udah pasti gue dapet kerja gitu, enggak. Tapi kita memberikan chance ke diri kita untuk kita mau belajar, mau menggeluti satu bidang yang baru dan waktu kita bekerja, waktu kita melakukan bagian kita, akan ada bagian yang dibukakan bagi kita juga, which is salah satunya timing gitu ya teman-teman. Nah, timing ini aku mau bahas. Jadi di dalam corporate working aku yang 14 tahun itu, di company aku sebelumnya itu, ada satu kejadian lagi yang aku nggak pernah kira itu datang gitu. Jadi ada satu case lah yang terjadi lah, ada satu masalah yang terjadi di divisi aku, di company aku sebelumnya. Nah, tapi lewat masalah itu ternyata ada beberapa oknum di dalam kantor aku yang menunggangi masalah itu dan mengambil itu menjadi sebuah kesempatan gitu. Salah satunya adalah direct report aku langsung, which is atasan aku pada saat itu, dan itu membuat aku sangat kecewa karena itu adalah satu politik kantor yang buat aku selama aku kerja 14 tahun di situ, I never face it before gitu. Dan itu satu titik di mana aku ngerasa, waduh, kayaknya gue udah nggak bisa lagi deh kerja di sini gitu. Gue nggak bisa lagi kerja under my leader yang pada saat itu tuh melakukan menunggangi case itu untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Nah, akhirnya di situ aku memutuskan untuk ya udahlah, kayaknya aku mau mengundurkan diri aja dari company aku sebelumnya. Dan ini amazing-nya nih, waktu kita melakukan bagian kita, akan ada bagian yang Tuhan juga lakukan dalam hidup kita gitu. Nah, itu kan aku udah berpikir untuk proses mau resign dari kantor aku. Cuman kalau aku resign bagaimana? Pada saat itu suami aku juga belum kerja. Jadi kayak kalau aku resign dua-duanya nggak ada pemasukan bagaimana ini ya kan gitu. Nah, tapi along the way ternyata suami aku dapat kerja remote working juga dengan klien US gitu. Oh, Suami remote working juga ya? remote working juga. Nah, itu di sisi di sela-sela di mana aku lagi mau proses resign gitu. Oh ya gila, puji Tuhan banget gitu. Akhirnya suami aku dapat kerja gitu kan. Jadi aku berpikir ya udahlah, gue masih bisa resign biarpun dengan setengah hati kayak aduh gimana ya. Nah, lucunya aku pada saat aku lagi mau proses resign ternyata aku diterima sama 2 klien lewat platformnya SGB ini. Yang Oh, satu itu dari CDP, yang satu itu dari Tinder Job. Jadi oh. bener-bener apa ya, kayak aku nggak akan pernah mengalami ini kalau aku nggak memberikan kesempatan sama diri aku untuk join the course at the first place. Hmm, Tanpa ada guarantee ke aku kalau aku akan dapat klien, nggak ada yang guarantee di sini. ada. Tapi yang aku mau share ke teman-teman, waktu kita memberanikan diri, waktu kita melangkah untuk maju, itu akan ada hal yang kita nggak pernah tahu di depan sana dibukakan buat kita gitu. Jadi aku tuh resign dengan udah secure, gue resign tapi dari kantor tapi gue udah dapat 2 klien gitu. Bahkan aku nggak perlu mengalami yang namanya nggak ada income gitu. Jadi pada saat aku keluar dari company yang kemarin, aku udah secure dengan 2 klien internasional ini dan berjalan akhirnya sekarang aku handle 4 klien Kak Adel. Wow, 4 klien internasional. Dari mana aja itu?
Yang 2 dari Singapura, yang Mhm. 1 dari Hong Kong, satunya dari Indonesia. Wow, mantap. Ini kalau baca di slide-nya income-nya sekitar 15 sampai 20 juta per bulan. Sedap. Sedap sekali. Lebih tinggi dari kerja kantoran dulu, bener? Iya iya iya. Selama Wah. 14 tahun pun nggak segitu ya teman-teman ya, yang mengerti budak korporat di sini. Oke oke oke. Nah, ini lagi-lagi sebelum kita mulai tadi saya baca di kolom chat ada yang komentar kayak gini, "Nah ini keren nih pengalaman dari alumninya yang biasanya kan kebanyakan tuh cerita secure client during the course," gitu ya, gitu. Nah ini kan kalau Sanes ada gap ya, jadi lulus bulan Juni, baru dapat kliennya bulan Agustus gitu ya. Jadi nggak langsung dapat karena memang ya itu gitu ya butuh butuh proses proses setiap orang juga beda-beda dan untuk memulai hal baru itu nggak akan pernah mudah apalagi kalau bidangnya benar-benar beda dari yang biasa kita lakukan gitu ya kan. Sana sendiri bisa cerita gimana rasanya waktu pertama mulai jadi virtual assistant langsung percaya diri kah seperti sekarang? Ya, of course aku takut banget lah ya, apalagi discovery call pertama tuh aku kayak, gitu, tapi I'm trying to ini loh teman-teman, salah satu kunci yang aku terapkan ya, mau kayak di pikiran kita atau hati kita seamburadul apapun, udah pokoknya ngomong dulu aja gitu di apa namanya, di layar sama klien, bodo amat deh, yang penting pertama pede dulu aja dah gitu ya kan. Karena itu vibes yang akan klien tangkap, dia tuh nggak akan nangkep kayak grammar kita atau apanya kita gitu-gitu, nggak, tapi yang aku kasih adalah vibes-nya dulu gitu. Nah, aku pastinya ada takut karena bidang aku sebelumnya kan fashion. Nah, yang sekarang klien aku yang aku handle itu salah satunya adalah bidangnya AI, which is kayak bertolak belakang banget gitu kan, fashion sama AI. Aku harus belajar lagi dari nol gitu, tapi ya it's okay. Aku seneng karena itu juga men-stretch myself untuk bisa learning more gitu. Keren itu ya. Jadi keinginan untuk terbuka, dengan hal-hal baru, keinginan untuk belajar lagi hal-hal baru dan nggak takut ya menerima apa-apa yang dihadapkan walaupun itu baru, beda dari yang biasa kita hadapi sehari-hari gitu ya. Itu padahal kalau kalau lihat apa namanya, gesturnya barusan Kak Sanes ya pas bilang, "Aduh AI," garuk-garuk kepalanya tuh itu nyata loh ya. Itu nyata adanya loh itu dari subconscious mind-nya keluar ya. Tapi ya dihadapi dengan percaya diri. Yang paling penting adalah kita hanya perlu support yang tepat gitu ya. Kerasa banget kan kalau kita punya support yang tepat. Dari mana nih kita dapat supportnya? Nah, sebelum terjun jadi virtual assistant, pengalaman kerjanya tadi udah ya, udah diceritain 14 tahun di dunia sebenarnya fashion gitu kan banyaknya ya gitu. Tiba-tiba sekarang berubah jadi ke social media management berarti ya Sanes ya? Iya, benar. Untuk service sebagai virtual assistant-nya. Nah, ini nih ceritanya tadi ya, kalau kita recap teman-teman, nih saya recap lagi bahwa 14 tahun kerja di perusahaan besar dengan posisi, ya bisa dibilang itu-itu aja ya, gitu. Ide dan kontribusi sering terhambat, Bu, betul, Bu? Benar. Karena lapisan layer approval-nya panjang ya kalau di company besar ya kan. Ratusan ya, gitu layernya. Kemudian karir stagnan tanpa perkembangan berarti, apakah itu yang Ibu rasakan waktu itu, Bu? Benar sekali, udah 14 tahun tapi nggak kemana-mana tuh gimana ya. Kurang berkembang jadinya diri kita juga kan. Iya, udah gitu jam kerja ketat ya, nggak ada fleksibilitas. Kerja masuk waktu itu jam berapa sampai jam berapa? Waktu itu aku kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Wah, berangkat dari jam? Berangkat itu jam 7, tapi aku bangun earlier karena aku harus siapin sarapan buat suami, makan Hmm. siang buat bawa juga, kayak gitu sih. Nyampe rumah jam? Rumah jam 6 tuh harus buru-buru lagi siapin dinner ya kan buat kita. Heeh. Ya aduh bener-bener hustling di Aduh. jalan ya. Oh iya ya kan, itu dulu Mhm. kalau lagi di jalan gitu kan ya, tua di jalan tuh sempat kepikiran kayak gini sih sambil merenung nempel di jendela mobil gitu ya, "Is this it?" Gitu, "Masa hidup aku tuh cuma gini-gini aja?" Sempet kepikiran gitu nggak? Iya, aku udah kerja di sini 14 tahun, udah gajinya gitu-gitu doang, terus karirnya juga gitu-gitu aja, nggak gitu berkembang, plus kayak perjalanannya juga lumayan jauh dari rumahku ke kantor pada saat itu gitu. Kayak, Mmm, I am eager for something more lah di dalam hidup ini ya, terutama mhm. Ini mhm. ada yang sampai ngitung nih, Kak Miftah katanya, Kak Sanes 14 tahun yang lalu, berkarirnya sudah 14 tahun sebelum join SGB, tapi baru nikah, berarti sekarang usianya berapa ya? Katanya. Ayo coba Coba tebak usia aku tebak berapa di kolom komentar. coba tebak. Coba tebak. Oke oke, coba siapa yang bisa tebak ya. Oke, jadi
cerita turning point-nya juga tadi itu, yang 2 itu ya, mulai dari suami dapat kena scam, sampai akhirnya nggak punya kerjaan, terus juga ada office politics, tapi akhirnya berhasil dilalui ya, Sanes ya. Iya iya iya, bener. Kalau looking back yang sebelumnya 2 turning point itu kan pasti pas lagi dialamin tuh kayak, "Heh!" gitu ya, aduh gitu ya, bener-bener apa, ngerasa sampai hit rock bottom nggak sih waktu itu? Lumayan banget sih, Kak. Mmm, Tapi again, ini sih yang aku juga pengen share ke teman-teman. Pada saat pertama kali aku memutuskan untuk ikut SGB, di situ tuh memang kayak di hati kecil aku ada yang taruh kayak, kayaknya gue harus ikut deh. Kayak ada satu dorongan, satu kayak keresahan di hati yang harus ikut gitu. Nah, kalau teman-teman memang merasakan hal yang sama, aku mau sharing di sini untuk jangan pernah mengabaikan suara itu gitu, karena itu bisa aja satu sinyal di dalam hidup kita gitu, untuk kita mengambil langkah itu gitu. Karena kalau aku nggak mengikuti apa yang ditaruh di hati aku, mungkin pada saat aku resign dari kantor, aku sekarang masih bingung cari kerja di mana dengan umur aku yang tadi aku baca ada yang bahas 28, 23, umur aku 28 tambah 10 teman-teman. Aku udah mau 40 tahun, oh my god gitu. Nah, di umur aku yang sekarang kalau aku waktu itu nggak ikut SGB dan aku nggak punya bekal ini, mungkin aku kayak resign dengan tanpa kerjaan karena di umur segini juga udah bingung ya mau cari kerja di mana gitu ya kan. Karena kalau kantoran akan ada batas umur kerjanya. Sedangkan di remote working ini kita tuh nggak ada batasan umur kerja, teman-teman. mmm. Bener-bener nggak ada ya kan Kak Adel? Ya, betul, betul sekali ya. Jadi, yang sudah sampai umur 40-an, 50-an itu alumni-alumni SGBV ada, bahkan 60 juga ada ya, selama memang masih ingin produktif dan masih mampu mengerjakan task-task yang ya diminta klien, ya why not gitu, dan klien juga nggak pernah nanya, "Eh, umurnya berapa?" gitu kan, harus Iya. nunjukin KTP misalnya gitu, nggak ada ya. Oke. Ah, oke. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa akhirnya milih belajar di SGBVA? Oke, tadi kan cerita karena rekomendasi dari teman kantor. Is that it? Gitu. Apakah nggak ada survei dulu sebelumnya, misalnya sebelum akhirnya langsung klik linknya dan daftar? Atau ada riset dulu, ini apa sih gitu, sebenarnya kursusan apa sih ini gitu? Honestly nggak ada. Jadi Hmm. kenapa aku memilih belajar di SGBVA ini karena testimoni dari istrinya teman kantor itu. Dan buat aku pribadi, satu testimoni itu cukup untuk aku melangkah gitu. Karena aku juga banyak nih di DM sama teman-teman aku pada bilang, oh ini scam nggak sih? Ini bener nggak sih? Ini penipuan? Apa nggak sih gitu? Teman-teman aku mau bilang di sini ini bener real job with real clients gitu. Dan udah banyak testimoninya gitu. Dan buat aku satu testimoni dari istri teman kantor itu sangat amat cukup untuk aku melangkah karena aku percaya sama teman kantor aku dan istrinya. Nah Hmm. itu yang bikin aku belajar di SGB dan setelah aku lihat memang ini tuh credentialsnya benar-benar ini ya baik dan oke ya kan kita juga bisa lihat dari background platformnya sendiri gitu kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi ya ini uniknya adalah nggak pakai ikut webinar ya, langsung aja dia main daftar, luar biasa. Oke. Nah, tadi juga di chat banyak banget yang penasaran, "Ayo dong gimana ceritanya, tantangan apa aja yang dihadapi?" gitu, waktu mulai karir sebagai virtual assistant. Apakah langsung lancar aja karena memang sudah ada background, sudah pernah bekerja 14 tahun gitu, atau ada lagi, tantangan yang dihadapi begitu mulai? Tantangan pastinya banyak. Yang pertama tadi aku bilang ini tuh aku bener-bener different bidang sama aku sebelumnya. Aku sebelumnya dari fashion dan sekarang tuh di salah satunya AI. Jadi tuh bener-bener aku harus ngulik, harus belajar, harus kayak nonton, baca, anything. Bahkan aku bersuka sharing, bertukar pikiran sama suami aku karena dia remote workingnya juga di bidang AI gitu. Nah, selain itu aku di sini juga kendalanya yang aku pelajari remote working ini tuh adalah time management. Memang remote working ini baik dan enak ya, tapi kita harus punya time management yang baik juga teman-teman karena either way kita akan terjadi dua, yang satu kita bisa overwork atau yang satu kita malah males-malesan gitu. Nah, di sini juga kita tuh apa ya, kita tuh ibaratnya menjadi bos diri kita sendiri kan dan kita tuh harus belajar untuk leading ourselves before we want to lead others gitu. Nah, jadi apa ya, ada juga tantangan yang aku hadapi tuh aku takut kayak aku bener-bener kan nol ya dari join course ini tuh aku nggak ngerti, aku ambil social media management dan di situ tuh kalau social media management harus menguasai Canva dan CapCut, which is aku bener-bener nol banget. Aku nggak ngerti Canva, CapCut dari pertama aku join, aku belajar di SGBVA ini lewat apa namanya materi-materi yang sangat dalam
lewat mentor-mentor dan student advisor yang sangat-sangat membantu. Dan juga memang dari diri kita pun harus push ourselves untuk belajar. Jadi aku nontonin YouTube-nya tentang Canva, tentang CapCut, how to edit. Kita harus terus upgrade diri kita juga ya, Kak Adele gitu. Oke, itu ya. Jadi semua ketakutan, semua overthinking itu bisa diatasi dengan ya itu pelan-pelan, practice a lot gitu, banyak diskusi di komunitas. Komunitas kita keren banget ya, ya ampun. Bener-bener kayak cari orang yang bisa ini ada. Ada yang tahu pernah pakai ini nggak? Ada yang jawab. Ada yang bisa bantuin ini nggak? Ada gitu. Jadi inilah ya komunitasnya yang memang benar-benar asik nih di SGBVA course ini. Oke, nah ceritain dong tadi kan dapetin klien virtual assistant-nya kalau yang pertama sama yang kedua itu kan dari ini ya dari fasilitas yang ada di SGBVA nih dari ikutan CDP sama satu lagi dari grup lowongan kerja ya di grup Tinder. Setelah itu dari mana lagi bisa dapat yang lainnya? Dari mulut ke mulut dari teman-teman aku sama dari suami aku. Oke. Satu-satu deh, mungkin tadi banyak yang belum nangkep juga. Kalau yang dapat dari CDP itu apa? Boleh dijelaskan? Oke, CDP itu jadi teman-teman itu adalah Career Development Program atau singkatnya itu adalah tempat di mana kita magang. Jadi setelah aku lulus dari batch 2 kemarin, SGB ini akan buka program CDP atau program magang ini per jangka waktu tertentu. Nah, waktu setelah aku lulus kebetulan lagi buka program CDP, pas banget tuh. Nah, akhirnya aku ikut program magang itu. Nah, di program CDP ini kita punya kesempatan buat kerja atau intern sama company-company luar atau entrepreneurs luar gitu, teman-teman. Dan ini merupakan satu opportunity yang bagus banget aku bilang karena ini kita nggak bisa dapat di sembarang tempat gitu. Nah, waktu aku ikut CDP ini aku kan handle social media management dari klien tersebut kan. Nah, si klien tuh cuma minta waktu itu untuk kita tuh handling feed-nya dia, Instagram feed lah kita desainin gitu. Nah, di CDP ini mungkin ini salah satu, bukan mungkin ya, memang ini kliennya juga sih yang ngomong kenapa akhirnya dia pengen meng-hire aku karena waktu di program CDP itu aku memberikan extra miles untuk service yang kliennya nggak minta, which is aku optimizein IG bio-nya dia. IG bio, IG name, IG handle-nya. Jadi aku memberikan yang lebih dari yang diminta si klien ini dan itu yang membuat dia pengen meng-hire aku at the end. Gitu. Keren ya, jadi going the extra mile gitu. Jadi klien cuma mintanya ini, dia delivernya lebih. Ya no wonder ya, pantesan aja kepilih ya. Dari antara berapa waktu itu grupnya 8 orang yang ikutan. 8 orang, oke. Nah, jadi kalau penasaran sama CDP nanti juga saya akan jelaskan ya gimana teman-teman bisa daftar. Satu lagi dari SGBV Tinder Exclusive Job Vacancy Group. Ya, yes, itu ya. Benar. Oke, itu gimana ceritanya tuh? Pekerjaannya apa? Ini juga salah satu yang kita tuh nggak bisa dapat dari platform luar, teman-teman. Karena ini memang khusus untuk alumni SGB ya, Kak Adele kan ya, untuk apply di job Tinder ini gitu. Nah, jadi aku apply waktu itu ke salah satu klien yang pasang job offer di Tinder job ini dan akhirnya di accept. Nah, ini klien aku yang dari Singapura yang menghandle bidang AI ini dari si Tinder job ini. Oke. Gitu. Waduh, nah jadi kuncinya nih jangan takut untuk pertama tadi menunjukkan diri ya di visible, begitu juga memberikan extra service, going the extra mile. Berarti Kasanes ini juga termasuk yang percaya sama kemampuan di dirinya ya dan konsisten apply ya. Berarti karena kan grup di Tinder ini kita dapat fasilitasnya bisa akses lifetime, seumur hidup. Ya. Setiap hari ada lowongan pekerjaan. Kalau lowongan kerjanya udah muncul tapi kitanya nggak berani untuk apply, wah sayang banget ya. Benar. Sayang banget gitu. Karena kalau yang namanya mungkin apply pertama nggak keterima ya, atau misalnya discovery call pertama nggak keterima, rejection itu pasti ada ya, Kak Sanes ya. Pernah ngalamin rejection juga nggak sih? Pernah, di Tinder job itu juga not the first time aku apply langsung diterima ya. Banyak juga yang di reject, tapi buat aku personal, rejection tuh hal yang biasa, teman-teman. Gak usah dianggap jadi kayak satu hal yang aduh beban banget, aduh malu banget, atau aduh kesel banget, aduh gue tuh nggak capable banget, nggak kayak gitu. Menurut aku itu mencari kerjaan itu sama dengan kayak mencari jodoh kali ya, Kak Adel ya. Iya benar. Kalau di SGB kan disebutnya grup Tinder ya, kita cari jodoh gitu. Oke. Nah, gimana nih kita pengen tahu juga ya buat teman-teman yang hadir yang belum ada gambaran seperti apa sih keseharian virtual assistant sehari-harinya.
jadwalnya gimana? Ngatur waktunya gimana ya? Nah, Ya, ini jadwalnya Kak Sanes nih ya? ya, kira-kira seperti ini ya. Biasa tuh pagi sebelum jam 9 aku tuh bangun kayak jam 7 jam 8 buat siap-siap, buat mempersiapkan lah gitu ya kan. Terus mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore aku mulai plotting-plotting tuh teman-teman. Biasanya kalau Senin itu jadwalnya weekly meeting sama 4 klien aku ini gitu. Jadi kayak Mhm. kita meeting untuk selama seminggu ini nih apa yang mau dikerjakan, apa yang menjadi tujuannya, apa yang kita mau aim lah gitu ya. Nah, terus daily task-nya aku akan bagi-bagi. Misalnya, ini sebenarnya tergantung masing-masing teman-teman juga ya, bisa disesuaikan dengan, masing-masing juga nanti. Tapi kalau aku hari Selasa itu waktunya aku untuk prepare design dan marketing strategy gitu. Jadi kayak aku prepare-in di hari itu. Nah, terus hari Rabunya itu, untuk aku internal team meeting. Jadi ada tim-tim kecil yang aku lead juga di beberapa kerjaan ini. Nah, itu kita biasanya aku atur internal team meeting itu di hari Rabu itu gitu. Nah, kalau hari Kamis biasanya aku creating marketing strategi yang mungkin nggak berjalan, yang udah kita lakukan yang nggak berjalan. Nah, ini kayak finding a new thing, a new strategy yang akan kita propose dan kerjakan ke depan gitu. Mmm. Nah, hari Jumat aku plotting juga di situ untuk bikin designing dan bikin kayak perencanaan planning, content planningnya gitu. Kalau Hmm. Sabtu Minggu waktunya aku dan suami. Oke, jadi Sabtu Minggu masih tetap bisa libur kalau memang mau libur ya. Kalau Ya, mau tambah klien dan kerjain di weekend bisa juga ya, tergantung bisa. ya, tergantung Mm-mm. kita. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman, seh keseharian. Nah, kayak ini Kak Sanes kan kerjanya jam 9 sampai jam 5 memang full gitu ya, full plot di situ untuk bekerja, bener-bener di weekdays. Tapi kalau misalnya hanya mau kerja 2 jam per hari, pas anak-anak lagi di sekolah misalnya, anak-anak di sekolah dari jam 8 sampai jam 12 misalnya, atau sampai jam 1 siang, itu juga bisa. Atau mungkin nanti anak-anak tidur dari jam 8 malam sampai jam 12 malam baru kerjanya, itu juga bisa. Jadi seperti itulah ya pekerjaan virtual assistant, tergantung nanti kita dapat project seperti apa, dapat kliennya dari time zone di mana gitu ya, dari negara mana. Itu akan mempengaruhi juga jam kerja kita dan tugas sehari-hari kita sebagai seorang VA. Nah, Shanes, apa sih yang paling, kamu rasakan jadi beda gitu saat ini setelah jadi seorang virtual assistant? Tentunya yang pertama tuh waktu ya, Kak Adel. Kayak aku bener punya banyak waktu, pagi-pagi tuh nggak harus buru-buru bangun, terus juga kalau sore nggak harus buru-buru tenggo karena menghindari kemacetan di jalan ya, kayak lebih fleksibel dan lebih bisa napas lah gitu. Nah, selain itu aku juga ngerasa, beban operasional di jalan tuh jadi kayak sangat berkurang ya sekarang gitu. Nah, tapi di satu sisi aku juga merasakan kalau sekarang aku adalah atasan aku sendiri, aku adalah bosnya aku gitu dan aku harus bisa mengatur waktu aku sebaik mungkin. Jadi aku nggak mau waktu aku dihabiskan semua untuk kerjaan, tapi aku harus bisa bagi waktu antara kerjaan, antara daily life, antara relationship aku dengan suami dan keluarga yang lain, dengan teman-teman aku gitu. Nah, tapi Mhm, aku benar-benar ngerasa aku lebih punya hidup sekarang gitu dan di samping itu aku lebih bisa berkembang ya. karena idea dan strategi yang aku punya selama ini yang mungkin aku nggak bisa luangkan di kantor yang company terlalu besar yang banyak lapisannya. Di sini aku bisa bertukar idea dengan the owner of the business langsung dan di situ mereka kasih kesempatan kita untuk mengembangkan potensi dan diri kita juga. Itu sih yang penting banget, Kak. Iya, dan biasanya ini para business owner yang jadi klien kita tuh, kalau kita present ideas yang menurut mereka keren, mereka akan appreciate-nya juga dengan luar biasa ya. Iya kan? Benar-benar. Itu bakalan bilang gimana, biasanya, "Wow, that's amazing, that's great idea, amazing," gitu ya, bikin bikin happy banget ya ke kitanya, bener nggak sih? Iya, itu yang jarang aku dapetin juga sih, Kak, apresiasi di kerjaan company aku sebelumnya. Mmm. Kayak jarang diapresiasi, tapi kalau sama klien luar itu kita sangat diapresiasi ya. Mhm, bener banget bener banget. Ini ngomong-ngomong nih ada yang salfok ya di chat tadi gara-gara Sanes bilang bahwa bentar lagi turning 40, pada bilang, "Boleh di-spill nggak ini skincare rutinnya?" katanya. Nggak kelihatan nggak kelihatan, udah udah mau 40 katanya, nggak percaya. Oke oke oke. Nah, menurut Sanes nih, apa sih miskonsepsi soal virtual assistant yang masih sering gitu didengar sama Sanes dari teman-teman yang mungkin nanya-nanya, atau yang ya yang sering kedengeran lah gitu? Oke, ada beberapa hal sih. Yang pertama mungkin yang paling banyak tuh, aku harus bisa sesuatu dulu nggak sih? Aku harus punya sesuatu dulu nggak sih untuk aku bisa memulai? Nah, itu tuh enggak ya teman-teman, karena
yang menurut aku kita harus punya adalah rasa percaya diri, kemauan, dan memberikan kesempatan ke diri kita untuk mencoba. Itu aja teman-teman. Soal skill, soal anything mengenai itu kita bisa belajar dan itu akan diajarin di course ini gitu. Jadi itu one of misconception yang sering aku dengar. Nah, the next one itu adalah sering banget aku dengar SGBV ini scam bukan sih? Ini benar-benar totally not a scam ya teman-teman. Ini benar real job with real clients. Sudah banyak juga testimoninya gitu teman-teman. Nah, yang ketiga yang aku sering banyak dengar juga adalah miskonsepsinya kalau kita udah ikut course ini kita pasti langsung bisa sukses. Kita pasti langsung bisa berhasil, akan dijamin ini untuk dapat klien. Kak Adel putus-putus Menghilang nggak suaranya? suara aku Iya, putus-putus iya. atau Iya, barusan putus-putus tapi sekarang udah ada lagi. ya tadi sampai yang ke 1, 2 apa 3 ya? Sampai yang kedua. Oh, nah yang kedua tuh yang aku sering dengar ini tuh scam bukan sih? Ya karena itu benar-benar bukan scam teman-teman. Ini benar real job with real clients karena testimonialnya juga udah banyak banget teman-teman. Bisa lihat juga credibility-nya lewat social medianya SGB ini kan. Nah, yang ketiga itu yang aku sering dengar juga adalah kalau kita udah ikut SGB ini kita pasti sukses, pasti dapat klien, harus bisa dapat klien gitu-gitu. Nah, aku mau bilang yang di poin ketiga ini balik lagi ke diri kita masing-masing teman-teman. SGB akan sediain semua source yang kita butuhin udah lengkap, tapi kalau dari diri kita sendiri nggak push ourselves, nggak ibaratnya nggak make move to ourselves, ya kita juga nggak akan bisa sukses teman-teman, karena kesuksesan diri kita adalah tergantung dari diri kita sendiri, bekerja dan berdoa kembali ya teman-teman gitu. Dan kita kan di sini semua udah dewasa ya, nggak ada orang dewasa yang suka disuapin gitu. Jadi di sini kita juga harus bisa untuk push our own self untuk terus belajar gitu. Yes, setuju banget. Ini di kolom chat barusan lagi ramai banget karena ada yang komentar kayak gini nih, Sanes nih. Saya pengen Apa? banget kerja remote, tapi takut dihina sama keluarga karena nggak kerja kantoran. Langsung semuanya pada komen. Ini apa ya? Kalau saya juga ngalamin yang kayak gitu soalnya nih Kak Sanes. Jadi sama mama tuh dari dulu waktu saya kerja di radio dianggapnya bukan kerja gitu ya, itu freelance doang. Jadi kerja kantoran dong, kayak anak tetangga kerja di bank gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang paling penting adalah gimana kita bisa bekerja sesuai dengan passion yang tiap hari kita ngerjainnya tuh happy, ya kan? Nah, di sini saya nemuin lagi juga nih sama kayak Kak Sanes ya, nemuin banget di dunia remote working ini perasaan yang bahagia, dapat apresiasi dari klien, kemudian juga ngerjainnya dengan waktu yang fleksibel gitu. Itu tuh rewarding banget ya. Dan ini berpengaruh ke mental health kita juga kalau kita bisa manage dengan baik ya pekerjaan ini gitu. Tadi perlu diingat loh, hati-hati kita bisa overwork, bisa juga procrastinate, bisa males-malesan. Iya. Jadi luar biasa, emang seru deh gitu ya. Oke. Ini ada heboh di kolom chat nih. Aduh, aduh, aduh. Ini nih miskonsepsi VA ini tadi ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya semua itu bisa kita pelajari step by step lah ya. Jadi nggak perlu juga langsung jadi ahli. Bahwa kalau kita sudah berani go out there, memposisikan sebagai virtual assistant yang akan menawarkan service kepada ideal klien kita, ya udah berani aja gitu ya. Tadi kata Kak Sanes adalah modelnya percaya diri aja dulu, pede aja dulu. Nanti kalau begitu klien kasih pekerjaan, kita tepuk jidat gitu ya. Aduh, apa ini? Ya belajar gitu ya. Kita pelajari gimana caranya bisa selesai tugasnya gitu. Seringnya sih gitu ya, kita kalau lagi kerja ya, Sanes ya. Benar. Hmm. Sama tadi mau Oke. menanggapi yang itu sih Kak Adel dikit yang ada bilang kalau dihina keluarga gitu. Menurut aku memang remote working ini kan a new thing ya Kak Adel bisa dibilang. Tapi it's a very promising thing, a very promising career untuk ke depan gitu. Dan nggak apa-apa kalau misalkan memang sekeliling kita masih belum paham. Nanti kita tunjukin aja dari buahnya teman-teman. Karena memang Ya. dari buahnya itu kita akan dikenalkan kayak gitu. Yes, betul sekali. Kan tadi ada yang bilang komentarnya, udah nanti ini aja, ditabuk pakai dolar aja katanya. Udah pada diem nanti, buktikan dengan dolar ya. Oke, oke, oke. Iya, baik ya. Nah, Sanes pesan apa yang bisa Sanes share untuk teman-teman di sini yang ingin mulai karir virtual assistant tapi masih aja ada ragu, masih aja ada rasa bingung gitu ya, belum berani untuk click that button and then enroll gitu. Yang aku mau sampaikan ke teman-teman di sini, ini aku bisa menyampaikan karena aku udah melewati ini duluan gitu ya. Aku nggak bisa memberikan hal yang aku nggak pernah jalanin gitu. Yang aku mau bagikan di sini adalah jangan takut untuk kasih diri kamu kesempatan, teman-teman.
memang rasa takut itu akan selalu ada, sama seperti rasa takut itu datang ke aku gitu. Tapi kadang tuh kita lupa waktu rasa takut itu ada, when the worries atau afraid itu ada di situ, but so does hope. Ya kan teman-teman, ada juga pengharapan di sisi lain yang sama dari rasa takut itu gitu. Dan yuk kita fokusin diri kita ke pengharapan yang kita punya ini gitu. Kita pegang pengharapan kita ini karena hanya orang-orang yang punya pengharapan yang bisa melihat hari esok. Ya nggak sih teman-teman? Dan aku berharap kita adalah semua orang-orang yang berpengharapan itu gitu. Dan kalahkan ketakutan kita dengan pengharapan yang kita pegang dan memberikan diri kita kesempatan untuk melangkah gitu. Karena ini benar-benar a very life changing moment buat aku dengan ikut SGB VA course ini gitu. So Itu. ya. Mm-mm. Jadi kuncinya adalah give you a chance to grow, to learn. Ya, jadi kasih dong kesempatan untuk diri. Selama ini mungkin banyak diam, banyak oke-oke aja ditekan di sana dari kanan kiri di kantor yang sekarang. Atau mungkin selama ini banyak ngalah aja deh sama keinginan orang tua, keinginan keluarga. Atau selama ini kayak oke deh, saya bisa apa gitu ya, mau pengen ada perubahan di hidup tapi nggak tahu harus gimana gitu. Give yourself a chance ya, itu pesan yang bagus banget dari Sanes teman-teman, silahkan dicatat jadikan quote, mau di print lebar-lebar simpan di kamar juga itu boleh banget. Give yourself a chance. Thank you banget Sanes. Kita ke Q&A dulu ya abis ini ya, ada udah banyak banget pertanyaan. Intinya adalah you don't need a perfect skill to start. Join SGBVA course aja for more support ya teman-teman. Ini kami berdua juga alumni dari SGBVA course sudah membuktikannya. Nah, oke, kita masuk ke Q&A dulu. Kita cek dulu di kolom Q&A sudah ada pertanyaan banyak sekali. Yang pertama dari Sania dulu deh nih boleh nih. Oke. Dari Maurin bilang, Kak Sanes kan katanya tadi di beda industri ya, sama yang sekarang jadi servisnya. Boleh kasih tips nggak gimana build portofolionya dulu, dan waktu bikin video apply di Tinder Job supaya klien bisa percaya walaupun kita berasal dari beda industri itu gimana caranya? Oke, halo Maureen. Aku coba jawab pertanyaan ya. Nah, kalau soal build portfolio itu benar-benar akan diajarin di course ini Maureen, dan akan ada spesialis yang ngajarin. Nah, kebetulan aku nih nggak terlalu spesialis di portfolio, tapi portfolio yang aku punya aku ikutin exactly seperti yang SGBVA course ini ajarin gitu. Dan tadi Kak Adel udah mention sekilas juga kan tentang poin-poin penting yang harus ada di portfolio, which is yang paling penting adalah menginfokan tentang service kita secara spesifik yang kita punya gitu ya Kak Adel. Ya, betul. Gitu. Jadi tenang aja, nanti diajarkan building portfolio from scratch ya, dari nol banget. Oke, berikutnya dari siapa nih? Kita terima berapa dulu pertanyaan? Yang berikutnya, aduh, pilih. Yang mana ya? Banyak sekali nih. Oke, dari Vita. Vita ini, mana? Kok hilang? Mana ya? Coba saya cari dulu. Jangan menghilang dong pertanyaan. Wah, banyak macam-macam nih pertanyaannya. Oke, sebentar ya. Ini deh, mungkin mau nanya ini mungkin ya. Dia Sulistiorini. Penasaran sama testimoni itu seperti apa sih biasanya ditampilkannya di portofolio. Nah, kalau Sanes dulu sudah ada di portofolio pertama tuh testimoni dari siapa yang disimpan di situ? Di portfolio pertama aku itu yang pertama aku simpen testimoni dari student advisor aku karena dia di situ aku minta testimoni dari beliau untuk dimasukin portfolio aku. Yang dua lagi adalah dari ex leader aku di company sebelumnya, dan satu lagi my colleague, jadi kayak teman kantor aku di sebelumnya, aku minta mereka untuk ini. Oke, nah, jadi bisa seperti itu ya, makanya enaknya join SGBVA course, at least kita bisa dapat testimoni dari student advisor kita dulu, gitu kan? Itu udah modal banget. Dan kalau punya teman, colleague ya, teman kerja dari kantor yang lama, itu bisa banget juga dimintain testimonial. Gimana pengalaman mereka kerja bersama kita, itu tuh bisa banget. Bahkan ya, sampai yang dulu zaman di kampus mungkin kita pernah ikut organisasi apa, nah itu teman-temannya dimintain testimoni itu juga bisa, kalau belum pernah ada testimoni sama sekali. Oke, dari Chris Yulianto. Chris Yulianto bilang, Kak, kalau nyali masih kecil nih, gimana caranya biar nyalinya gede buat jalanin VA ini? Wah. Nyali masih kecil ya. Mungkin saran aku tuh bisa gini sih Chris, kayak
nyali itu dari kecil sampai gede itu bagaimana caranya dengan kita terus trial and error aja, terus coba terus dan terus lama-lama nyali itu akan berkembang dengan sendirinya gitu. Tapi kalau kita terus diam di tempat, kita nggak pernah kasih makan nyali itu, kita nggak akan pernah bisa gede nyali kita gitu. Dan memang kasih makan nyali itu nggak enak ya rasanya, karena itu akan menarik diri kita keluar dari comfort zone kita. But that's needed, itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi ya mungkin kalau kamu pengen dari nyali yang kecil itu menjadi besar, you have to terus coba, terus trial error, terus jatuh bangun nggak apa-apa. Pada akhirnya kalau waktu kamu look back, kamu akan tahu itu sudah menjadi besar. Gitu. Yes. Nah, itu ya. Karena kita nggak nyangka loh bahwa jalan sedikit, langkah satu, pas kita look back bener kata Sane, sudah besar aja ya. Oke, ada lagi nih dari Vita. Vita bilang, from day one of the bootcamp until today, I've realized that communication skills are incredibly essential. Are there any tips or specific training for housewives who haven't interacted with the outside world for a long time to help them confidently communicate with clients or deliver seminars like this? Oh, jadi biar full time mom nih biasanya ya, yang udah lama nggak pernah lihat dunia luar, gimana caranya biar percaya diri, mungkin nanti bisa ngobrol sama klien, bisa discovery call gitu. Gimana tipsnya kalau dari Sanes? Mungkin sebenarnya ini mungkin Kak Adel yang lebih cocok untuk menjawab ya, karena Kak Adel in public speaking. Tapi mungkin kalau dari aku buat mami-mami di rumah, mama-mama ibu-ibu bisa mungkin awalnya belajar latihan di depan kaca dulu kali ya. Latihan aja tiap pagi gitu. Hai, nama aku, bla bla, latihan aja terus seperti itu, dan mungkin sambil bisa ikutan kayak cari kelas-kelas gratis gitu kali ya di YouTube, atau mungkin kalau kita mau extra mile kita ikut kelas yang berbayar juga tentang public speaking, karena memang itu dibutuhkan sih. Kak, gitu. Iya, betul. Jadi memang untuk supaya percaya dirinya keluar ya memang kita harus go and do it. Lakukan dulu gitu ya, apa yang selama ini sudah lama tidak kita lakukan, ya lakukan gitu. Setelah itu otak kita tuh bisa dilatih loh dengan repetisi ya, mengulang, latihan, lama-lama terbiasa, lama-lama seperti peribahasa bilang ya, bisa karena biasa gitu. Akhirnya kita bisa. Nah, itu. Jadi semangat ya yang stay at home moms juga, jangan salah loh. Itu skill cerewet ke anak, gunakanlah untuk cerewet. Untuk cerewet juga ya menawarkan servisnya sebagai seorang VA. Oke, kita mau rehat dulu sejenak ya. Nanti akan ada sesi Q&A lagi lanjutan. Boleh? Jadi Kak Sanes boleh silakan minum dulu. Teman-teman tenang, nanti masih ada sesi berikutnya. Yo, banyak sekali pertanyaannya. Oke, nanti mudah-mudahan dari tim juga bisa bantu ya. Pilihkan mana yang akan dijawab. Nah, kita sudahi dulu kehebohan promo yang luar biasa malam hari ini. Kita kembali ke Q&A session bareng Kak Sanes. Sanes, don't you wish that this promo existed when we were joining? Luar biasa ya. Iya, pas aku join juga nggak segini promonya ya. Ini kayak menggiurkan banget ya. Waduh, luar biasa, kaget nih. Semuanya lagi pada heboh, lagi klik link. Tapi ya kita sambil temenin mereka yang lagi enroll, sambil lanjut Q&A ya. Oke. Boleh. Dari mana dulu nih? Coba kita cek dulu pertanyaannya. Oke. Ada yang sudah dititipkan belum ya? Oh, belum. Oke, kita buka aja pertanyaannya. Nah, dari Sania nih boleh nih. Kalau pekerjaan remote working ini dikalkulasikan di hourly basis ya, biasanya mekanismenya untuk kita laporan ya, tracking ke klien bahwa kita sudah kerja sesuai jamnya, itu pakai apa? Apakah direkam atau apa? Nah, kalau Sanes pengalamannya gimana? Kalau aku kemarin ini direkomend dan ngobrol sama teman sesama VA juga pakai Clockify. Ya. Dari situ bisa. Jadi kita ada tools yang bisa merekam jam kerja kita ya, dan itu nanti ada rekapan reportnya, itu yang dikirim ke klien. Ya, semua klien juga yang hourly basis sih ya, ada juga yang project base kan, yang penting beres sesuai deadline, sesuai waktu yang disepakati, ya udah gitu. Oke. Ada lagi dari, coba, oke, ini dari Isabella. Isabella bilang, gimana kalau klien minta pekerjaan yang menggunakan tools yang kita tuh nggak sanggup bayarnya gitu.
atau juga kita nggak sanggup pakai, gimana bilangnya ke klien? Mmm, kalau memang ada tools yang berbayar, itu biasanya aku state di, letter of agreement di awal, Kak Mhm, Adele. Ya, oke. jadi di situ aku state untuk misalnya fee aku tuh include-nya bla bla bla, tapi nggak ikut untuk kalau misalnya ada stok foto yang harus dibayar atau Mhm, misalnya harus dibayar itu become another additional gitu yang harus dikomunikasikan dengan kliennya, kayak gitu oke. sih. Tetap ya gitu, Mhm. kalau misalnya yang berbayar ya kita harus bilang, kalau misalnya kita belum pernah pakai ya, minta waktu dulu sama klien, "Boleh saya minta waktu 3 hari sampai seminggu untuk pelajari dulu toolsnya," dan biasanya klien juga memberikan waktu ya, gitu, boleh Yap, gitu. Yang penting nanti pas sesuai waktu yang diberikan kita bisa, membuktikan bahwa kita bisa gitu pakai. iya, Oke, mhm. dari genre ini, 4 klien gitu sehari kerjanya berapa jam, Kak? Oke, ada satu klien aku, itu tuh aku full time means 8 hour kan, tapi full time-nya itu pun nggak sesibuk yang seperti kita kerja di kantoran pada umumnya ya, tapi ya aku selalu standby di 8 jam itu gitu. Nah Mmm, sisanya aku lebih ke part time oke. gitu, mhm. Itu ya, jadi, memang tergantung kliennya nanti, kita harus apakah standby atau yang enggak, karena ada macam-macam pekerjaannya memang gitu ya. Bedanya adalah kita working remotely gitu, jadi ada yang memang full time remote, ada yang memang part time remote gitu. Jadi ya tergantung nanti teman-teman mau pilihnya yang mana. Oke, ada lagi dari Sylvia nih, saingan nggak sih untuk dapetin kliennya, Kak? Honestly kalau aku belum pernah melihat atau mengalami yang namanya saingan di community SGBV ini, yang ada Mmm, malah kita tuh kayak saling cover dan saling bantu. Misalnya kalau ada klien yang lagi mau nyari spesifikasi untuk, bla 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 gitu ya, dan aku itu nggak bisa handle atau misalnya aku lagi full, aku akan lempar itu ke teman-teman yang aku kenal, yang memang punya spesifikasi yang sama, yang kompeten lah di bidang itu, gitu. Jadi untuk saingan sih so far nggak ada ya, karena itu kayaknya juga bukan value yang Tanya bangun as the founder of this course gitu ya, Kak. betul banget. Nah, terus dari Louis nanyanya, "Kak, nanti dalam mencari potensial, job, oh, nanti dalam mencari potensial job offer-nya akan di-guide kan?" Oh, di kursus mungkin ya? Maksudnya kita akan di-guide nggak sih untuk cari, potensial kliennya, Iya. gitu? Iya, nanti akan di-guide dan dikasih tahu step-stepnya di SGB course ini gitu. Jadi makanya teman-teman kalau pengen tahu lebih detail memang harus ikut course-nya sih ya, karena Q&A session kayak gini pasti nggak akan cukup untuk menjawab kebutuhan teman-teman Mhm. gitu. Yes, betul. Ada lagi dari Dila nih, "Kak, kalau kita cuma lulusan SMA atau SMK, nggak langsung kuliah, ada gap year, gimana cara mengatasi atau meyakinkan kalau kita mampu mengerjakan pekerjaannya, sedangkan klien atau company kebanyakan melihat gelar kita?" Oh no, tidak ya, di remote working tidak ya. Bener-bener. Kalau di remote working, aku hampir nggak pernah ketemu dan teman-teman VA aku yang lain juga aku yakin klien nggak ada yang nanya soal misalnya ijazah atau kayak bla bla blanya kayak gitu, mereka nggak pernah meminta itu sih, tapi yang mereka minta kita show up adalah skill kita dan gimana caranya kita meyakinkan mereka, ya salah satunya dengan memperlihatkan skill kita itu, memberikan memberikan show up di skill kita lewat portfolio dan waktu Mmm. discovery call itu, gitu sih. Iya, ya jadi, lewat portofolio, lewat, pas waktu discovery call, tunjukkanlah gitu, yakinkanlah gitu ya. Oke, nah ini dari Nurhayati, oke, apakah ada senior VA SGB yang tetap bekerja di kantor dan sekaligus menjadi VA? Bagaimana mengatur jam kerjanya dan bagaimana negosiasi jam kerja dengan klien? Semoga ada jawaban. Mi. Nah, coba Kak Adele. Iya, Kak Nurhayati saya juga masih kerja full time ya di kantor gitu, jadi banyak banget, teman-teman VA yang, sudah, alumni SGB VA yang memutuskan untuk belum mau melepaskan full time work-nya gitu. Jadi dua-dua jalanin dulu. Ya itu tadi, karena kalau jadi virtual assistant kan bisa pilih juga ya pekerjaannya apakah mau ngambil yang kalau yang full time lagi mungkin nanti akan bentrok, nggak akan mungkin ya kayak Kak Sanes ngambil yang full time remote gitu. Virtual assistant job-nya yang full time dari jam 8 sampai jam 5 juga, ya kalau kita masih kerja kantoran nggak mungkin bisa. Berarti ambilnya yang memang, project-project yang misalnya hanya satu project selesai, atau yang
mungkin pekerjaannya hanya 2 jam atau pekerjaannya 4 jam per hari yang bisa dikerjakan after office hour atau during the weekend, hanya weekend aja mungkin pengen kerjanya, itu juga ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Nah, gimana menegosiasikan jam kerjanya dengan klien, ya kita informasikan sejujur-jujurnya bahwa saya juga masih bekerja di kantor dan available contact hour saya itu biasanya hanya bisa di jam segini. Kalau misalnya kita mau ada meeting mingguan, biasanya di hari ini jam segini, gitu. Jadi memang dikomunikasikan secara terbuka dari awal dan biasanya klien juga nerima-nerima aja asal memang kita bisa deliver kerjaannya, bisa membuktikan, oh aman kok gitu ya, nggak ada kendala apa-apa gitu. Jadi memang kita harus membuktikan ya, bukan hanya dengan kata-kata aja, tapi dengan kerja kita gitu. Kalau seperti itu, biasanya klien pun jadinya long term. Dan dari mulut ke mulut ya, Kak Sanes ya. Dari klien yang satu, nanti dia akan rekomendasikan lagi ke temannya, seperti itu. Iya. Oke. Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, atau sudah cukup? Sudah ada yang daftar. Oke. Sudah ada yang daftar, keren. Oke. Dari Aulia nanya, gimana sih Kak bikin portofolio yang bisa meyakinkan calon klien tentang service yang kita bisa bantu, padahal kita tidak menguasai bidang atau service tersebut. Contoh tadi Kak Sanes bilang nggak ngerti masalah AI, tapi bisa meyakinkan klien bidang AI. Nah, itu gimana ceritanya? Sebenarnya yang nggak sama itu bidangnya, karena kan sebelumnya aku fashion dan sekarang tuh ada menghandle bidang AI kan, tapi ada kesamaan yaitu service yang aku kasih, which is marketing strategy dan bisnis strateginya itu. Nah, itu yang klien lebih lihat sih. Dan enaknya kita kerja sama klien luar, mereka tuh nggak kaku ya. Maksudnya mereka tuh juga percaya sama kita dan mau kasih kita kesempatan untuk berkembang gitu. Nah, kebetulan klien aku ini dia percaya kalau aku even beda bidang, tapi dengan service yang sama yang aku pernah jalanin sebelumnya di marketing strategy for fashion, sekarang marketing strategy buat AI, dia percaya kalau aku bisa belajar hal baru itu dan ya dia memberikan kepercayaan itu ke aku untuk aku bisa kelola bisnisnya dia gitu. Oke, gitu ya. Oke, masih banyak lagi nih ya, kita pilih lagi yang mana? Ini dari Fatatul Uyun. Dari Herin dulu deh. Oke. Kak, nanya dong, since you don't look like your age, pernah nggak sih diraguin sama calon klien karena looking too young, maybe kurang experience, nggak serius, etc. I often face problems yang kayak gitu dan still nggak tahu how to properly respond to that. Honestly pas kemarin aku discovery call sama klien aku yang AI ini, dia ada nanya sih, "Kamu umur berapa ya?" Dia nanya kayak gitu. Terus aku bilang 38. Nah, tapi sebenarnya mungkin itu cuman small part aja ya yang klien lihat dari outlook kita, tapi kan balik lagi klien ini akan melihat dari pengalaman dan skill kita yang kita tuangkan di portfolio kita itu, Herin. Jadi ya seperti itu sih. Oke, jadi tenang aja. Pokoknya Iya. tetap buktikan lah gitu. Kalau ada kayak keraguan-keraguan di awalnya. Misalnya kita lagi discovery call terus dia kelihatan kayak ragu, tawarkan ya misalnya, saya bisa buatkan dulu contohnya misalnya kalau social media management kayak kita berdua gitu ya. Boleh saya buatkan dulu misalnya 3 grid untuk di posting gitu kan. Itu bisa banget tuh. Atau tawarkan dulu service-nya trial selama 3 hari atau selama 1 minggu, itu juga bisa ya jadi solusi supaya klien tuh akhirnya yakin, oh ya benar bagus juga ya kerjanya, akhirnya mereka mau hire kita gitu. Oke. Seru ya kalau ngomong kita nggak akan beres-beres nih sampai malam nih kayak nih Sanes nih sampai jam 12. Ada yang masuk lagi nih Kak Adel nih. Ada iya. Ini dari Sheila ya. Halo Kak Sanes, mau tanya tips and trick untuk discovery call for the first time dong. Nah, pengalamannya. Oke, tips and trick dari aku ya. Pertama aku bakal latihan dulu nih ya kan, latihan ngomong lah di depan kaca atau sama suami aku minta tolong dia tuh liatin aku gitu. Nah, terus sebelum discovery call aku akan do a lot of research tentang klien itu. Mau itu tentang bidangnya, bisnisnya, dianya ini siapa, LinkedIn-nya, sosial medianya, semua aku cari tahu supaya waktu aku ketemu di discovery call sama dia, aku tuh nggak nol. Aku punya sesuatu yang aku bawa untuk aku bisa tanya dan gali ke dia gitu. Karena di discovery call ini kan bukan cuman, benar kata Kak Adel tadi, bukan cuman kayak interview kerja yang sebelah pihak. Justru sebenarnya di sini kita sebagai virtual assistant yang harus banyak nanya ke mereka.
tentang pain points-nya bisnis mereka, tentang di mana kita bisa bantuin mereka, di mana mereka sangat membutuhkan support, terus bidang mereka seperti apa. Kita harus banyak tahu tentang klien itu gitu. Jadi ya tips and triknya kalau dari aku banyak-banyak research tentang klien yang kamu akan mau discovery call, tauin bidangnya, servisnya, dan dari situ baru kamu bisa kasih apa yang kamu punya untuk mereka gitu. Yes. Oke, ada lagi pertanyaan dari Anugrawan nih. Mayoritas kliennya dari Indonesia atau dari luar negeri sih kalau remote working ini? Ya, tergantung kita mau carinya dari mana ya. Dan kalau mau dapatnya dolar berarti carinya dari luar dong, betul nggak? Bener. Tapi so far memang banyakan sih klien remote working yang nyari itu dari luar ya Kak Adel, banyakan. Ya, betul. Banyaknya dari luar. Karena itu jangan takut kehabisan pekerjaan atau nggak dapat pekerjaan sih sebenarnya ya. Ya, Yes. ini luas sekali, benar-benar potensinya luas. Kita harus tahu aja di mana nih kita mau mainnya di kolam yang mana. Dan itu nanti di course tuh diarahkan ya. Kita cocoknya untuk di mana nih, di industri mana nih gitu. Oke, ada lagi dari Sri Martuti. Kak, apakah tips ini sama untuk mencari klien dalam negeri? Karena bahasa Inggris saya jauh sekali ya, atau ada nasihat lainnya? Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau tips tuh sama-sama aja ya tentang mau itu klien luar atau klien di dalam negeri. Yang penting kita bisa show up apa yang kita punya, value yang kita punya, service yang kita punya, genuinely heart-nya kita untuk bener bantuin building bisnisnya dia itu yang akan sangat impactful sih, dan itu works both way untuk klien luar ataupun klien Indo gitu, terlepas dari memang kalau dari segi bahasa ya. Oke. Gitu ya, jadi, tenang aja teman-teman kalau memang merasa bahasa Inggrisnya belum bagus, boleh cari klien lokal dulu sambil improving your skill terus-terusan. Karena sayang banget nih kalau pengen dapat bayarannya yang besar gitu ya, yang dolar, ya harus berani nyoba ya, harus berani upskill lagi kemampuan bahasa Inggrisnya, gitu. Oke, masih ada lagi? Let's go. Aduh, asik asik asik, seru seru seru. Oke. Oke, segitu dulu ya, segitu dulu ya. Oke oke oke. Oke, walaupun masih banyak tapi terima kasih, mudah-mudahan tadi pertanyaan yang kami jawab bisa mewakili ya, sudah terjawab juga untuk yang lainnya. Kalau masih penasaran boleh DM-an sama Kak Sanes, Instagram-nya tadi udah di-follow dong ya. Boleh langsung DM tanya sebanyak-banyaknya sama Kak Sanes, silahkan. Termasuk yang pengen tahu ya, gimana sih asiknya di dalam SGBVA course waktu batch 25 gitu ya. Boleh langsung follow aja @thesocialness. Nah, itu Instagramnya, oke? Kasih tahu yang udah follow, sudah follow juga. Follow SGB_VA, jangan lupa follow Tanya Gromenko juga ya, silakan. Oke teman-teman, so seperti biasa, the right time and the right price is now ya. Jadi semoga teman-teman ambil kesempatan ini sebagai langkah untuk menambah lagi skill yang bisa membuat teman-teman pede untuk jadi seorang virtual assistant. Kontak SGBVA di Instagram, bisa cek www.sgbva.com, websitenya di situ lengkap semua pertanyaan, ada link untuk pendaftaran juga, link untuk ikutan webinar dan lain sebagainya ada di situ. Dan pastikan juga sudah follow mentor kami tercinta @Tanya Gromenko ya. Mau coba DM beliau juga boleh coba. Siapa yang udah pernah DM? Ya. Terima kasih banyak untuk 3 hari ini teman-teman. Wah, senang sekali malam ini diakhiri bareng sama Kak Sanes yang juga very vibrant and inspiring. Thank you Kak Sanes. Thank you banget Kak Adel, thank you teman-teman yang udah join. You're guys the best. The best. Semangat banget pesertanya, luar biasa ya. 2.400 yang malam ini join. Saya Adelia Lukman, bareng Kak Sanes dan seluruh tim dari SGBVA pamit. Sampai ketemu di bootcamp seru lainnya, persembahan dari SGBVA Course. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.